Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para tamu Allah Subhanahu wa taala yang seusai melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada kesempatan kali ini tidak lain adalah bagaimana menyeimbangkan antara dunia dan di akhirat. Apakah kita perlu menyeimbangkan di antara keduanya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orientasi diciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam doa sapu jagat, seringkali kita mendoakan bermunajat di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Begitu pula ya Allah, berikan kami di akhirat kelak kebaikan-kebaikan pula, dan jaga kami dari azab Engkau, azab api neraka. Kita hidup di dua kampung. Kampung yang pertama namanya ajil. Kampung yang pertama namanya ajil, dunia. Kampung yang kedua adalah ajil, akhirat, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia. Nanti setelah hari kiamat ada pula kehidupan yang baru, yang lebih kekal. Yang jadi pertanyaan, kita hidup di dunia ini, apakah perlu menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat? Kata para ulama, man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka dia tahu bagaimana cara hidup. Dia tahu apa tujuan hidup dan apa orientasi dia diciptakan ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia asal katanya dunuwun, dani'ah, sesuatu yang rendah, sedangkan yang tinggi itu tidak lain adalah Jannatul Firdausil A'la, surga Allah. Jannatul Firdaus, surga Al-Firdaus, itulah yang tinggi. Sebenarnya bagaimana cara untuk kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Tidak lain adalah kita menjadikan dunia sebagai wasilah, perantara saja, perantara untuk kita semakin dekat dengan Allah, perantara untuk kita membekali diri kita dengan sebaik-baik bekal sebelum kita kembali ke kampung akhirat. Ketika kita melaksanakan aktivitas dunia, kita ikut sertakan dengan menyebut nama Allah dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja di kantor tetaplah beraktivitas di kantornya, tetaplah melayani masyarakat ramai, tapi jangan lupa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan ikut sertakan dengan memulainya dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula ibu ketika memasak. Ketika memasak, maka itu urusan dunia. Bagaimana caranya supaya urusan dunia ini bernilai ibadah?
di sisi Allah sebagai bekal nanti di akhirat kelak, maka niatkan itu untuk ibadah, niatkan itu untuk bisa memberikan makan keluarga. Karena sebaik-baik amal, sebaik-baik Islam, ditanya oleh sahabat, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Tut'imut ta'am, kata Nabi, engkau memberi makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, lalu engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Maka mulai dengan bismillah. Begitu pula aktivitas yang lainnya. Kita bekerja di kebun, kita bertani, kemudian berdagang, semuanya diniatkan karena Allah, memberikan nafkah keluarga. Kemudian dimulai pula dengan bismillah. Jangan sampai kita memahami ibadah itu hanya dengan pemahaman yang eksklusif saja, bahwa ibadah itu hanya sekedar salat. Tidak demikian. Semua amal baik, pekerjaan yang baik diniatkan karena Allah, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya tidak lain adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum engkau kepada saudaramu adalah bagian daripada sedekah. Maka ibadah tidak saja sekedar kita melaksanakan salat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa. Jangan sampai kita salah meletakkan posisi dunia. Kata Allah di dalam Al-Quran, wabtagu fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Utamakanlah urusan akhiratmu, kata Allah, jangan lupakan urusan duniamu. Bunyi ayatnya, jangan lupakan urusan duniamu. Artinya dunia bukan di posisi yang paling utama. Yang paling utama adalah urusan akhirat. Dunia hanya sebatas kita tempat beristirahat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Aku di dunia, kata Nabi, tidaklah kecuali hanya sekedar orang yang sedang musafir, berkendara dalam perjalanan, lalu aku singgah bernaung di bawah pokok kayu, kemudian aku beristirahat di situ, lalu meninggalkan pohon tersebut. Dunia hanya sebatas kita beristirahat, dunia hanya sebatas kita untuk tinggal sementara, bukan suatu tujuan yang utama sehingga kita melupakan apa yang mesti harus kita kerjakan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu amat sangat rendah kalau kita hanya sekedar hidup mencari ketenangan dunia, kenyamanan dunia, kesenangan dunia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menegaskan bahwa lau kanatid dunya ya'dilu indallahi janaha ba'udatin. Kalau seandainya dunia itu setara separuh dari sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masaqa kafiran syurbata ma'in, maka Allah tak akan memberikan orang kafir itu setetes air. Ini maknanya bahwa dunia itu amat sangat rendah sekali, bahwa dunia itu tak sampai setengah sayap nyamuk, sehingga kalau seandainya kita mengejar-ngejar dunia, tentu kita akan kecewa. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah menyampaikan satu filosofi hebat tentang orang yang menjadi tukang parkir. Apa kata beliau? Tukang parkir itu punya
jiwa yang hebat, bahwa dia ketika dia ada mobil banyak, dia tak sombong. Ketika mobil pergi satu persatu habis sekalipun, dan dia tak sedih. Memang mobil itu bukan punya dia, tapi ada muatan tasawuf di dalamnya, bahwa dia merasa dia hanya dititipkan oleh Allah, dia tidak pernah merasa memiliki. Setiap yang merasa memiliki, maka siap-siap kecewa. Dalam hidup ini, apa yang Allah titipkan kepada kita tidak berhak kita klaim sebagai milik kita, karena sewaktu-waktu bisa Allah ambil, sewaktu-waktu bisa Allah cabut. Apa yang bisa kita klaim itu hanya apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Bahwa ketika manusia sudah meninggal dunia, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau mati seseorang, meninggal seseorang, putus segala amalnya kecuali 3. Sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang berhak untuk kita klaim, itu harta kita. Sedangkan yang masih berada dalam genggaman kita, itu hanya titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sedekahkan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah harta yang dia sedekahkan ketika hidup di dunia. Itulah yang berhak kita klaim sebagai harta kita. Oleh sebab itu, agar hati kita ini jangan sampai terlalu cinta dengan dunia sehingga kita takut kehilangan dunia, maka kita mesti menanamkan cinta sesuai dengan porsinya, sesuai dengan urutannya, apa yang harus kita cintai. Dalam hadis Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." 3 orang yang dia mendapatkan kenikmatan iman. Siapa mereka? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai Allah dan Rasulnya, dan tidak ada tandingan cinta itu ketika dia mencintai makhluk yang lain. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia cinta seseorang, dia cinta karena Allah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kenikmatan iman, wa an yakraha an yughzafa wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughzafa fin nar. Orang yang takut kembali pada kekufuran, sebagaimana dia takut dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, cinta kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada orang tua kita, barulah nanti kita akan selamat dari kecintaan kepada dunia. Oleh sebab itu, apakah kita harus meninggalkan dunia? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu ungkapan para ulama disebutkan bahwa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya dalam urusan dunia pun kita sungguh-sungguh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beribadahlah kepada Allah seolah-olah besok engkau akan meninggal dunia. Beramal untuk urusan dunia, bekerja untuk urusan dunia sungguh-sungguh, karena tentunya kita punya tanggung jawab untuk menjaga nyawa, untuk menjaga keluarga, untuk menjaga keturunan. Ada keluarga yang mesti harus kita nafkahi, maka kita mesti sungguh-sungguh dalam beramal di dunia, dalam bekerja di dunia, karena kita mesti harus punya bekal kehidupan, yang mana kehidupan itu kalau kita punya harta yang banyak, bisa kita pakai untuk menolong agama Allah, bisa untuk kita berinfak, bisa kita untuk berzakat. Ketika kita memiliki harta yang banyak, maka ketika kita beridahlah seolah-olah besok kita akan mati.
Bagaimana kalau seandainya Allah memberitakan besok kita akan meninggal dunia, apa yang akan kita lakukan saat ini? Tentu kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka ada ungkapan imam-imam yang ada di Mesir itu ketika akan memimpin salat, mereka memulainya dengan kalimat sallu salatal muwaddi', salatlah kalian sebagaimana ini salat perpisahan kalian. Kalau kita tahu ini adalah salat perpisahan kita, sebentar lagi kita akan meninggal dunia dan tak ada kesempatan lain untuk beribadah kepada Allah kecuali ini yang terakhir. Maka kita akan beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal di akhirat nanti. Orang yang percaya dengan hari akhir, dia tak akan menjadi orang yang tergila-gila dengan dunia. Maka untuk bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat itu perlu satu jiwa, satu sifat, yaitu namanya zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita beribadah, kita melaksanakan jaulah 3 bulan, 5 bulan, lalu kita tinggalkan anak istri dan kita tidak memberikan nafkah kepada mereka, lalu kita di masjid siang malam, berbulan-bulan, berminggu-minggu kita melaksanakan i'tikaf di masjid, sehingga kita melupakan bekerja untuk urusan dunia. Yang dimaksud zuhud tidak demikian. Zuhud itu maknanya adalah orang tidak cinta dengan dunia, tapi dia meletakkan cintanya kepada Allah. Yang dimaksud dengan zuhud adalah orang yang menggenggam dunia di tapak tangannya, dalam genggamannya. Dia tidak masukkan dunia dalam hatinya. Sebab kalau dia masukkan dalam hatinya, dia akan kecewa. Ketika dia beribadah, maka isi dalam ibadah dia, dalam salat dia tidak lain adalah dunia, bukan Allah. Oleh sebab itu zuhud ini diperlukan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia tak tertipu dengan dunia yang hanya sekedar tempat bersunda gurau, tempat beristirahat sejenak, tempat kita bergurau, tempat kita sekedar beristirahat. Oleh sebab itu, sebagaimana lagu yang sering kita dengar, bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang pintar mati, orang bodoh mati, semua mati. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fir'aun yang dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, Fir'aun pun mati. Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, hartaku aku dapatkan karena ilmuku. Semua mati. Tak ada yang bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya mati. Yang hidup, yang akan kekal adalah yang maha hidup, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita percaya dengan hari akhir, beriman kepada hari akhir, kita akan menjadikan dunia sebagai perantara untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Kalau kita percaya dengan hari akhir, bahwa hari akhir itu adalah hari yang amat kekal, wal akhiratu khairun wa abqa, dia paling baik dan hari akhir itu kekal. Maka kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan ayah, kehilangan adik, kehilangan ibunda, kehilangan nenek, kita tak akan larut dalam kesedihan. Sedih itu wajar, itu manusiawi, tapi kita tentu tahu bahwa nanti kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat nanti. Berpisah di dunia hanya berpisah sementara saja. Itulah kenapa ada seorang sahabat, dia berkulit hitam, datang memeluk baginda Nabi. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau peluk aku wahai sahabatku? Kata dia, wahai Rasulullah, aku bukan keturunan orang yang kaya, aku bukan keturunan orang yang punya nasab yang baik, yang mulia. Aku khawatir nanti di akhirat tak bisa lagi berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Manusia itu akan dikumpulkan kelak dengan orang yang dia cintai, bersama dengan orang yang dia sayangi, nanti berkumpul bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kematian itu hak, alam barzakh itu hak, azab dan nikmat kubur itu hak, hari hisab, hari perkumpulan manusia itu adalah hak, surga neraka pun adalah hak. Oleh sebab itu, tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dunia sebagai perantara, wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan ceramah singkat ini sebagai mengawali tahun baru Masehi kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.